Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan share terkait salah satu eh, topik pembahasan di pendidikan matematika. Ada salah satu pendekatan di pendidikan matematika yang disebut sebagai realistic mathematics education. Nah, kebetulan matematika realistik ini salah satu pendekatan matematika yang menjadi penciri di prodi tempat saya bekerja. Tempat saya mengajar yang menghasilkan calon-calon guru pendidik matematika. Baik, saya akan mulai dan terus cermati, lihat apa yang nanti akan saya sampaikan, beberapa contoh hal-hal menarik apa saja yang terkait dengan matematika realistik. Pendidikan matematika realistik ini sering disebut sebagai PMR gitu ya. Ada juga yang bilang namanya pembelajaran matematika realistik. Sudah ada banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas tentang pembelajaran matematika realistik ya. Tapi saya akan coba untuk mengulas kembali bagaimana PMR itu, apa sih filosofinya, dan bagaimana implementasinya, apa, mengapa, dan bagaimana overview yang terkait dengan PMR. Baik, terkait dengan pendekatan pembelajaran matematika yang terkait dengan pendidikan matematika, saya ulang ya. Oke, hari ini saya akan membahas terkait dengan pendidikan matematika realistik. Ada juga yang menyebutkan sebagai belajar matematika realistik di beberapa sumber ya. Bagaimana filosofinya dan overview terkait dengan pembelajaran atau pendidikan matematika realistik ini akan saya bahas dan saya akan tunjukkan ke kalian semua. Oke, ada beberapa klasifikasi pendekatan di pendidikan matematik ya. Ada 4. Yang pertama adalah mekanistik atau disebut juga dengan pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional atau mekanistik ini sebenarnya cirinya adalah adanya drilling ya, latihan. Jadi siswa itu diajak untuk berlatih, dilakukan drill kepada siswa yang secara tidak langsung sebenarnya kita memperlakukan orang itu seperti komputer, as a mesin ya. Mereka di-drill melakukan apa yang kita perintahkan berkali-kali, kemudian berulang-ulang melakukan hal yang sama agar mereka bisa menguasai konsep yang diberikan. Nah, ada pendekatan pendidikan yang kedua yaitu empiristik. Nah, di empiristik ini sudah mulai ada shifting, ada pergantian, perubahan dari yang mekanis. Di empiristik ini berpedoman pada dunia adalah realitas. Dia sudah punya kata kunci itu. Jadi bagi siswa itu disediakan bahan-bahan dari dunia mereka. Siswa dihadapkan pada situasi yang memaksa mereka melakukan matematisasi horizontal. Nah, apa itu matematisasi horizontal? Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, yang ketiga itu filosofi yang ketiga adalah strukturalistik ya. Ada yang bilang bahwa klasifikasi atau filosofi terkait dengan strukturalistik ini didasarkan pada games ya, ada diagram flow chart, ada diagram alirnya. Kemudian ini suatu pendekatan new maths. Ya bagaimana tidak new maths karena sudah ada shifting lagi yang tadinya itu mekanistik, kemudian ada empiristik dan sekarang ada strukturalistik which is ada matematisasi di situ ya, matematisasi vertikal. Nah, tadi sudah ada kalimat yang disebut sebagai matematisasi horizontal. Nah, sekarang horizontal yang sekarang adalah vertikal. Nah, untuk matematisasi vertikal ini sayangnya untuk strukturalistik itu tidak ada hubungannya dengan dunia kehidupan siswa. Ya, kalau yang tadi empiristik itu masih memaksa siswa untuk
belajar matematika dengan horizontal, matematisasi horizontal yang relevan dekat dengan siswa. Namun masih miss untuk yang vertikal. Nah, yang keempat adalah realistik. Realistik ini adalah suatu filosofi atau pendekatan pendidikan yang dimana situasi dunia nyata atau masalah realistik, masalah kontekstual itu dijadikan sebagai starting, dijadikan sebagai titik berangkat belajar matematika. Kemudian dari situ, dari situasi yang nyata, yang konteks, kemudian dibawahlah ke, nah, dieksplorasi, mereka melakukan matematisasi horizontal, kemudian mereka beranjak ke yang vertikal, which is ada abstraksi di situ. Nah, itu adalah 4 klasifikasi pendekatan pendidikan matematika. Nah, sesuai judul saya tadi, apa sih pendidikan matematika realistik itu? Ya, judulnya pendidikan matematika realistik. Apa sebenarnya? Apa karakteristiknya? Apa kaitannya gitu ya antara pendekatan realistik tadi dengan pendekatan konstruktivis? Bagaimana merancangnya? Wah, ini ada banyak pertanyaan. Kalau misalnya mau dibuat apa ini namanya mind map, itu akan banyak cabang-cabang yang nanti bakal muncul ya ketika saudara atau pemirsa semuanya menuliskan matematika realistik as a center, kemudian bagaimana mappingnya itu nanti. Nah, ya, mapping untuk maksudnya mind map-nya akan ada banyak sekali cabang yang perlu didiskusikan, which is ini berarti masih sangat terbuka untuk penelitian, untuk ditelusuri, untuk dieksplorasi. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas masih beginning, very beginning, ya, sangat awal sekali. Apa itu pendidikan matematika realistik? Jadi pendidikan matematika realistik itu teori ya, dalam pendidikan matematika yang dulu itu awalnya dikembangkan di Belanda. Ide awalnya, kemudian tekanannya pada PMR, kita sebut PMR aja ya untuk memudahkan supaya tidak pengulangannya banyak gitu ya. PMR itu menekankan bahwa mathematics as a human activity. Nah, matematika adalah kegiatan manusia. Kalau kegiatan manusia, otomatis dia very close to reality, sangat dekat dengan reality, which is very real, nyata untuk siswa, ya. Kemudian jadi itu titik awalnya di situ, starting point-nya itu gitu ya. Jadi ada pengembangan dari konsep ya, konsep matematika itu dikembangkan. Startingnya ya dunia nyata, which is close to student, which is close to the reality, and mathematics as a human activity. Kalau sudah mathematics as human activity, everything is meaningful, ya. Nah, bagaimana mencapai konsep itu melalui proses matematisasi. Jadi ada istilah matematisasi di teori PMR. Matematisasi ada 2, yaitu matematisasi secara vertikal dan matematisasi secara horizontal. So, dari penjelasan tadi, ada 2 pandangan penting yang perlu diingat ya, perlu diingat. Yang pertama adalah matematika harus dikaitkan dengan realitas, bermakna, meaningful. Bahwa matematika itu harus dekat ke anak, ke siswa, ke peserta didik, dan relevan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Tentunya ini memperhatikan tahapan kognisi ya, tahapan kognisi dari siswa, dari anak. Yang kedua adalah matematika sebagai kegiatan manusia. Nah, ide matematika sebagai kegiatan manusia itu perlu ditekankan ya. Jadi tidak ada beberapa pertanyaan yang sering muncul begini loh. Kalau misalnya terkait dengan kegiatan manusia saja otomatis terbatas, tidak ya. Nah, maksudnya adalah
pendidikan matematika atau pembelajaran matematika itu we need to organize, diorganisasi sebagai penemuan kembali terbimbing. In English we call this as reinvention, penemuan kembali terbimbing. Ya, jadi kita upayakan supaya siswa itu mengalami proses serupa dengan proses matematika itu ditemukan. Sudah barang tentu ini akan menjadi kalimat ini akan menjadi suatu problematik tersendiri. Kenapa? Bagaimana matematika itu ditemukan pada zaman itu otomatis tidak akan sangat sulit untuk bisa dilakukan untuk siswa di zaman yang sekarang. Otomatis perlu ada adaptasi yang dilakukan di pembelajaran untuk ini. Tapi tetap kata kuncinya adalah mathematics need to be real. Yang kedua adalah matematik sendiri as a human activity. Jadi ada kegiatan manusia, ada penemuan kembali terbimbing. Nah, itu dua pandangan penting dari matematika realistik yang perlu di-highlight. Nah, penemuan kembali terbimbing. Nah, penemuan kembali terbimbing ini ada flow chart ini yang kebetulan dibuat oleh Gravemeyer. Beliau adalah salah satu profesor di bidang matematika realistik di Belanda. Saya dulu sempat kuliah dengan beliau, hanya beberapa kali pertemuan. Beliau membuat flowchart seperti ini ya. Jadi penemuan kembali terbimbing yang dimaksudkan adalah diawali dengan contextual problem. Jadi tidak ada masalah ketika kita menggunakan contextual problems. Bukan realistic problem misalnya. Nah, ini perlu dipahami bersama yang kembali lagi ke dua esensi tadi, ya. Mathematics as human activity, mau dikatakan itu sebagai contextual problems atau realistic problems, itu yang penting adalah matematika itu human activity, aktivitas bagi siswa, dia dekat sekali dengan siswa. Nah, dari contextual problem itu ada proses mendeskripsikan. Ya, ada apa dari contextual problem itu? Nah, kemudian dari situ juga ada proses berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan contextual problem. Nah, dalam proses penyelesaian masalah kontekstual yang diberikan itu ada kelanjutan ya, proses itu repeating gitu ya, bisa repeating, bisa one tick solve gitu. Nah, ke atasnya kalau kita bisa cermati di grafik itu ada formal mathematics language, algoritma. Di paling atas itu adalah algoritmanya, ada mathematics language-nya. Jadi ini berjalan dari bawah ya ke atas. Di video nanti saya selanjutnya nanti akan kita bahas terkait dengan iceberg dan lain sebagainya. Nah, kata realistik sendiri, ini yang tadi sempat saya sampaikan, itu merujuk tidak hanya kaitannya dengan dunia nyata, tapi juga merujuk pada situasi masalah yang nyata di pikiran siswa. Jadi sudah, oke, this is real in my mind. Oke, itu realistik bagi siswa. Jadi sebagai seorang guru, ketika saya memberikan masalah realistik, yang penting adalah masalah itu is close to student. Siswa itu tahu, oh ini yang saya hadapi, ini yang masalah yang saya hadapi, ini masalah yang harus diselesaikan. Konteksnya adalah matematik. Nah, ada statement yang kedua ini. Untuk masalah yang diajukan siswa, hal ini bermakna bahwa konteksnya bisa dunia nyata, tapi tidak selalu harus begitu. Ya, nah konteks dunia nyata it depends on your students. Ya, bergantung pada siswa yang kita hadapi.
Kalau misalnya siswa yang ada di praoperasional konkret misalnya, ya dunia nyatanya bagi praoperasional konkret itu seperti apa? Yang konkret seperti apa? Ya. Nah, ada pada tahun 87, wah ini saya masih kecil banget ini, masih umur, ternyata sudah ada Prof. Derlangan, saya tahu beliau dari Belanda juga, menyatakan bahwa situasi masalah juga dipandang sebagai aplikasi atau pemodelan. Nah, sekarang ini akan ada apa namanya, mulai muncul pemodelan nih. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat dekat dengan realistik. Nah, ini contoh realistik. Kalau dari gambar ini, kira-kira apa yang mau dibahas? Without giving any clue ya, without giving any apa namanya ya, topik kita mau belajar apa, belajar matematika topik apa. Tanpa itu semua, apa yang akan muncul dari siswa? Mereka tidak akan tahu namanya, apa namanya, persamaan linier gitu ya. Nah, biasanya kan di awal disebutkan kita akan belajar persamaan linier, ya. Tapi udah itu tidak meaningful lagi bagi siswa. Persamaan linier itu hanya sebuah nama. Ketika sudah ada materi-materi lanjutannya, lupa dalam arti persamaan linier itu seperti apa, ya. Nah, ini adalah satu contoh gambar, ya, gambar yang menunjukkan menunjukkan kata realistik itu. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 10 pisang dan 2 nanas, ya. 10 banana and 2 pineapples and 1 pineapples, ya, in a balance with 2 banana and 1 apple. Nah, akan jadi pertanyaan, so 1 apple itu equal to what? Itu real toh bagi siswa. Dia kenal kok namanya pisang, dia kenal yang menimbang, dia kenal yang namanya buah-buahan itu dekat dengan mereka. Ada lagi misalnya, ini satu contoh ya permasalahan yang bisa diberikan. 4 oxen are as strong as 5 horse. Kira-kira kemudian apa namanya nih, gajah, an elephant is as strong as 1 ox and 2 horses. Ternyata 1 ox and 2 horses itu equal to 1 elephant. Dari ilustrasi ini tadi, siswa kita ajak untuk bisa memecahkan masalah. Kira-kira kalau misalnya mau ada tarik tambang hewan, ini 3 horses sama 1 elephant and 4 oxes, who will be the winner? Nah, itu akan menjadi diskusi yang menarik tanpa kita sebut bahwa ini sebenarnya mau belajar tentang apa namanya, persamaan linier, 2 variabel, 3, tanpa mau menyebut apa-apa. Itu mereka sebenarnya sudah belajar itu. Dan saya yakin strategi yang akan dikembangkan siswa itu akan variatif. Tanpa sebagai pengajar misalnya mengajarkan, oh ini harus menggunakan substitusi, ini eliminasi. Tanpa Bapak Ibu guru mengajarkan ini loh namanya eliminasi, ini namanya substitusi, kita lihat bagaimana strategi siswa ketika menyelesaikan soal-soal yang semacam ini. Ya, apakah mereka sebenarnya sudah melakukan eliminasi, mereka sudah melakukan substitusi, ya, ataukah mereka punya strategi yang berbeda, both combination, eliminasi, substitusi. Nah, kalau sudah diberikan, artinya siswa melakukan itu, Bapak Ibu tinggal bilang ini loh yang disebut dengan strategi eliminasi, ini loh yang disebut dengan strategi substitusi. Mereka sudah melakukan, tinggal kita namai ini loh. Nah, itu akan lebih meaningful bagi siswa. Oke, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti saya akan lanjutkan ke video selanjutnya. Saya akan bahas tentang ada prinsip karakteristik matematik realistik, ya, dan beberapa contoh aplikasinya, how to apply the principle and characteristic of R&D.
Thank you, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam literasi, salam matematika realis.